Hai. Welcome back to Bangor. Bapak-bapak ngobrol. Nah, gila men, kita udah 3 episode di sini men. Udah pulang-pulang kita. Pulang-pulang. Bini lu nyariin? Bang Toyib enggak? Gua udah izin. Hah? Udah izin gua pulang malam kayaknya gua. Pulang malam. Iya. Nah, kita 3 episode, kan 1 hari 1 episode kita syutingnya. Iya. Gue enggak pulang-pulang gua 3 pulang 3 hari, 3 minggu. Ceritanya 3 minggu. Padahal mah kagak. Ya gitulah. Kita masih numpang nih. Kita masih numpang di Kopi Lain Hati Pondok Gede. Di tempat temannya si Ujang. Yang ini episode sebelumnya. Iya, yang episode sebelumnya. Sebelumnya. Masuk. Jadi kita tadi pura-puranya ganti baju sih. Biar ganti aja gitu suasana. Suasananya nggak ganti, kita aja ganti. Tadi gue mau ganti muka juga, cuma nggak sanggup budgetnya. Rai, itu kan off screen Rai, jangan diceritain lah. Saya jujur saya. Rai terlalu jujur lah. Saya terlalu jujur saya orang. Nanti krik jadinya ketahuan. Okay. Kita nggak modal buat tempat. Jadi bapak-bapak ngobrol kali ini kita ada di segmen Menurut Bapak. Tong ting. Mak. Iya. Seperti yang di episode sebelumnya, menurut Bapak ini adalah sebuah segmen di mana kita berpendapat kita berdua. Iya. Tadinya kita menunggu satu narasumber, tapi satu dan lain hal narasumbernya masih berhalangan. Mungkin lagi dapat. Iya. Apa kalau ngomong halangan jatuhnya dapat? Iya, kenapa? Lu seksis lu. Enggak juga kan, saya dapat rezeki, jadi dia nggak bisa datang. Oh iya. Dapat macet. Dapat itu macam-macam. Dapat tuh banyak. Konteksnya macam. Lu mah suka. Emang konteks gua aja yang orangnya agak jorok Kan makanya kayak kita hubungan yang sebelumnya di episode yang kedua itu. Iya, Bapak. Menurut lu doang. Iya, menurut gua. Sama gua. Oke, jadi di segmen menurut Bapak kali ini kita akan membahas tema tentang women on top. Jangan jorok dulu. Kita bukan bicara posisi liquid sih. Bukan. Ya. Jadi kita ingin membahas mengenai kondisi tuh sekarang tuh sebenarnya fenomena ini cukup lazim. Iya. Terutama di kota-kota besar. Ya. Ketika si wanita mempunyai posisi atau pendapatan yang lebih besar dari sumaminya. Suami. Susu sama mama Mimi. Sumami kan. juga. Gampang terpengaruh rumah anaknya. Ya, jadi si Sumami tidak di top. Si Suistri di top. Jadi Pak Bronya di bawah, busisnya di atas gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya ini menurut lu adalah yang pro or kontra sebenarnya gitu. Gua di posisi ada suara pro sih gue ya. Gue pro ini ada suara mesin cappuccino, mesin espresso lagi. Jadi kayak kita lagi di tempat kopi, jadi kalau misalnya ada backsound grinding kopi, suara mesin espresso, tolong dimaklumi. Moga-moga suara kita masih lebih kenceng daripada suara mesinnya. Nanti kita usahain untuk bikin studio sendiri kok. Doain makanya biar subscribernya banyak lah gitu. Jangan disuspend lagi ya. Jangan disuspend. Aku lah, jangan please. Jangan disengin lagi lah, emang kami ngapain sih? Kita kan cuma berbagi pendapat, kalau mau ikut berpendapat ya boleh lah. Mendingan komen, diskusi itu lebih oke lah daripada komen atau minta jadi narasumber. Mau tampil juga boleh. Kita mah nggak ngelarang. Kita butuh orang yang ketiga sebenarnya di antara kita tuh. Karena berdua itu biasanya di tengah setan. Iya. Jadi kita nyari setannya. Enggak lah, kita balik lagi ke pembahasan. Women on top. Ketika wanita posisinya si istri lebih tinggi dari suaminya. Kalau lu tadi tanya gue pro atau kontra. Kalau gue sih, menurut gue pro aja. No problem. Karena ini jujur gue punya pengalaman dari temen gue ya. Dimana istrinya itu mereka sama-sama bekerja. Istrinya itu karirnya naik terus. Cuman si
lakinya itu ya di situ-situ aja kalau dibilang mandek Enggak juga. ya, gua juga nggak tahu ya gimana karir di kantornya aja. Cuman yang gua tahu adalah di jabatannya posisinya ya itu aja gitu. Iya. Gitu. Dan yang terjadi adalah mohon maaf kalau yang kesinggung nggak mau omongan gue yang ini. Yang terjadi adalah si lakinya jadi minder, Baper. Yuk kita Di balik ke konten episode berikutnya 2. sebelumnya tadi. Tapi ini baper di pernikahan ya. Baper di pernikahan. Lebih ke jadinya mungkin egonya terluka ya, karena harusnya laki-laki kan pride itu gua itu saya pemimpinnya. Ya, tapi kan nggak seharusnya kayak gitu. Dimana kalau karir orang kan beda-beda, luck tuh beda-beda, itu kan skill itu udah beda. Kita balik lagi ke episode 1 atau privilege diakui episode 1. nanti bisa dilihat di linknya di atas. Ada lagi Ujung sana. Gak ujung kiri atas Pak, kalau YouTube. Jadi ngikmok kan, ngikmok kan. Jadinya. Ngikmok. Nah, gitu. Jadi yang terjadi adalah itu. Jadi si lakinya agak sedikit minder, egonya karena terluka. Jadi apa? Kok aja minum? Srimules jadinya saya. Minum dulu maksud gue biar dia nggak kering. Properti kan udah nggak ada isinya. Ketahu. Jangan gitu, Pak. Gue masih ada. Ini gue kagak bohong, gue masih ada tuh. Dikit tuh. Jangan apa, pokoknya kesini. Ngopinya di sini. Asik ya. Sini di sini. Yang itu nanti. Yang itu yang mana? Nggak tahu gue. Nggak aja lah. Oke, jadi itu kalau itu dari kondisi temen lo bahwa ya, ada satu case ketika yang terjadi kondisi women on top, gue bisa bilang itu sedikit mungkin pendapat si suaminya lah kontra. Gue bisa ya karena baik lagi gue orang luar, gue nggak ikut aja cuman gue hanya ini kan hanya sekedar aja. menurut bapak nih. Menurut bapak gue pengen nanya menurut lu nih sebenarnya lu di sini gimana sih? Maaf ini gue jadi ngulik-ngulik keadaan keluarga lu nih jadinya. Ini bukan ngulik, kita kan berbagi itu supaya bisa jadi satu pelajaran atau siapa tahu bermanfaat. Iya, makanya jangan di report spam. Jadi gitulah kalau gue pribadi Pak Bro. Jadi gue pribadi ini gue memang sedang mengalami. Jadi kalau dibilang fenomenanya itu jadi fenomena bapak rumah tangga. Oke. Sekarang lagi makanya bulan tadi banyak terjadi di kota besar juga gitu. Bahwa ketika si istri yang mana adalah partner hidup kita lagi istri gue partner hidup saya gitu, mempunyai income kalau berjalan prok bangke gue gampang ke distract juga ternyata. Nah jadi ketika istri gue mempunyai income yang lebih besar dari gue, kalau gue sih sebenarnya alhamdulillah, bukan alhamdulillah dalam arti yuk biar lu aja yang cari duit, gue nggak usah, bukan gitu. Kan kalau menikah itu kan rezeki sudah bersama. Biarpun pada prinsipnya adalah uang suami adalah uang istri, betul. Uang istri adalah uang istri aja. Boleh dipakai suami dengan izin istri. Nah, ya kan? Kalau istri gue punya pendapatan lebih besar dari gue dan dia juga mengikhlaskan untuk ya udah nih kita kan rezeki bersama. Nah, itu kan sebenarnya konsesi bersama, keputusan bersama. Jadi nggak ada baper-baperan di situ. Kalau gue malah jadi motivasi sebenarnya. Jadi waktu itu kondisi ini waktu itu case, bukan case, kondisi realnya nih. Waktu itu ketika gue ditawarin sebuah posisi di perusahaan lain, itu posisi gue naik. Posisi gue naik. Tapi gue pengen nanya dulu dari sebelumnya lu memang posisinya di istri lu udah di atas lu? Oh iya sudah woman on top di awal ya? Woman on top dari awal gitu. Aduh, alhamdulillah. Sukanya dogi, Chihuahua. Saya punya Siberian. Oh cakep. Punya Siberian, gue punya ini. Baik lagi Pak, jangan terlalu ini. Balik lagi ya? Iya, balik lagi. Baik. Nanti terlalu kita nganclok, Pak. Jadi kalau gue waktu itu kondisinya istri gue ditawarin, ketika gue ditawarin pindah di perusahaan lain, istri gue juga alhamdulillah lagi dalam posisi di offer untuk naik. Jadi waktu itu gue udah bilang, Momi, dikit lagi aku bisa balap nih gaji kamu. Dia di offer dong tempat lain. Ternyata naik. Gue tuh sempetnya emang gue kagak boleh balap lu ya gitu.
Tapi di situ istri lu Shirley terima aja. Ya, nggak apa-apa. Fine. Maksudnya itu kan konsesi bersama gitu. Ketika mungkin memang istri gue lebih pandai mencari nafkah dari gue. Terus gue juga nggak terus gue berhenti untuk udah dah lu aja yang cari, gue nggak usah. Enggak, gue nggak jadi minder gitu. Gue malah jadi motivasi gimana caranya gue punya income lebih gede dari lu. Harus kayak gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan yang terjadi adalah kan tadi lu bilang gue harus punya motivasi untuk dapat income yang lebih gede daripada lu, tapi di mana kondisinya kalau misalkan sampai nantinya mohon maaf tetap di atas. Nah itulah gue bersyukurnya istri gue ini dia sangat supporting. Dia supporting. Jadi ketika gue dalam kondisi kayak gini, posisi gue pendapatan wait gitu. Dia malah ngedukung gue, terus malah support gue untuk ayo kamu mau bikin usaha apa, ayo kamu punya keinginan apa nih, yuk kita kerjain bareng-bareng. Or malah kalau kamu mau dalemin, kamu ayo maju apa yang bisa dibantu sama istri gue gitu. Karena kita berdua udah punya prinsip yang sama. Rezeki ini adalah rezeki berdua plus anak. Ya kan? Jadi lo di sini pun udah dapat izin ya? Udah dapat izin dong gua. Ini kan gua bikin konten ini berdua bareng lo kan juga merupakan sebuah hasrat gua untuk tampil. Hasrat gua untuk tampil bukan. Hasrat gua untuk gua tuh seneng ngobrol. Gua seneng berbagi ya. Mungkin yang gua omongin ada salah, mungkin yang gua omongin ada bener. Silahkan dinilai sendirilah gitu. Gua bukan di posisi untuk membenarkan atau menyalahkan apapun gitu. Gua hanya sharing di sini gitu. Bapak-bapak ngobrol ini tujuannya sharing ya. Iya, sharing. Kita nggak ngejudge apapun. Kita nggak ada ngejudge. Nggak ada menilai bahwa lu kayak gitu cupu, lu kayak gini cupu, bukan. Kadang ada hal-hal yang kita anggap bahwa baiknya begini loh. Itu kan hanya berupa himbauan. Betul. Nah, kalau gue balik lagi ke posisi gue bahwa istri gue itu women on top, ya memang that's the condition. Dan she can accept it, so do I. Tapi kalau menurut lu nih, kan ada di sana yang nggak terima nih, entah either lakinya atau either perempuannya yang nggak terima bahwa si wanitanya lebih tinggi posisinya. Itu lu pernah dapat atau denger case nggak sih yang kayak gitu, yang kayak gua tadi cerita? Kondisi itu kan pernah gua alami. Maksud gua, jadi sebelum terjadinya konsesi ini, kesepakatan ini, istri gua juga mengatakan hal yang sama kok. Ya, dengan kondisi kayak gini bukan berarti kamu nyerah ya. Gue bilang yes, karena gue malah kan gue bilang kalau gue pribadi malah jadiin itu motivasi. Mungkin di luar sana ada yang malah ngedrop. Untuk Pak Bro yang di luar sana yang ngedrop dengan kondisi ini, please jangan ngedrop. Semangat Pak. Kayak gue beberapa waktu lalu ketika gue lulusan dari perusahaan yang lama, gue terkatung-katung lah ceritanya gitu. Tapi istri gue tetap ada income. Gue yang nggak bisa ngasih income. Apa yang bisa gue lakuin untuk meringankan beban istri gue gitu. Biarpun laki-laki adalah dibilangnya tulang punggung keluarga gitu. 2020 gue bukan mau ngeglendot ke istri 2020. Ya bukan banyak COVID. Bukan, ini emansipasi gitu. Kita bicara soal emansipasi. Gue bukan juga terus membudak, menjadikan istri gue sebagai budak. Kamu yang cari duit, aku yang ngoyorek. Enggak Pak, enggak gitu. Jadi gue jadi ya tadi bilang bapak rumah tangga, ya gue bantu ngurus anak di rumah. Gue ngedidik anak lah di rumah gitu. Karena memang saat ini bisanya gue itu. Positifnya adalah jadi lu bisa ngontrol dalam rumah itu apa ya? Yes, kadang kan anak kan kadang ada yang lebih lengket sama ibu, ada yang lebih lengket sama bapak. Yang kalau bapaknya ngomong atau ibunya misalnya ngomong, dia lebih mendengar gitu. Nah, kondisi gue di rumah, anak gue itu kalau gue yang ngomong langsung nurut. Itu semacam blessing in disguise buat gue. Jadi anak gue ini kayak Diva, ayo mandi, langsung. Diva, ayo belajar, langsung. Tapi kalau sama mominya, sama keluarga gue yang lain, Diva, ayo mandi, lari dulu. Maksud gue, gue bilang sama istri gue, ini kayak semacam blessing in disguise. Mungkin memang waktunya gue yang untuk melihat, membantu anak gue berkembang sampai taraf tertentu. Karena gue juga nggak akan diam di posisi ini kok. Gue menikmati sebagai bapak rumah tangga, tapi bukan berarti gue juga diam dan untuk nggak melakukan upaya apapun. Jadi untuk bapak-bapak yang di luar sana atau Pak Bro dan Bu Sis yang di luar sana, jika mengalami kondisi yang sama, semangat, saling dukung sih. Tuh komunikasi juga penting sih. Komunikasi luar biasa, itu penting sekali. Mungkin kayak tiba-tiba ya lu mendem sendiri itu nggak mungkin kan.
Mendem sendiri gak enak nih. Bosok Jawa ki mendem ki mabuk, Pak. Iya. Mabuk so dewean ki ra penak. Gak enak mabuk sendirian. Mendem kan abi mah tengartos, abi mah sareng sungawa. Kok jadi nyoha. Kita awal yang berubah ya. Makin enggak ngerti gua. Oke, jadi gua masa belum melindur kemana mana. Iya. Jadi memang komunikasi ya. Case-nya memang komunikasi. Iya, jadi ujung-ujungnya kan lo harus mengkomunikasikan bahwa mohon maaf untuk saat ini penghasilan dari lu dulu, tapi sebagai gantinya gua akan mengatur isi rumah. Yes, dan itu jadi konsesi, itu jadi keputusan bersama bukan sebelah pihak. Nah, itu yang gue pengen tahu adalah gimana sih caranya lu nge-build itu loh. Karena yang di awal lu bilang tadi sebelumnya lu bilang sempat terjadi ada kontraknya di mana apakah lu baper sebelumnya atau apakah lu kayak mood jadi drop. Sebenarnya lebih ke arah drop sih, bukan baper gimana ya, drop gitu kayak. Ya itu tadi ego laki-laki sih. Ego laki-laki tuh ego gue sebagai laki-laki keluar ketika gue kondisi kayak gini nih gitu. Kalau gue drop, dia bukan nginjak gue. Gue malah disemangati. Ayo dong gitu. Berarti memang ini waktunya kamu untuk gantian sama Diva. Karena waktu itu ada kondisi ketika istri gue tidak bekerja. Gue yang bekerja sendiri. Terus gue bilang karena istri gue adalah tipe wanita karir, dia tuh pusing tuh, sempet yang drop juga. Aduh, untung Diva udah nggak ASI ya. Kalau misalnya masih ASI lu nyusuin juga. Ada teknologi namanya susu formula, Bapak. Juga ini nanti sufor non sufor. Nanti ini ada lagi pro dan kontranya. Nanti. Kita jangan bleber dulu nih. Baik. Jadi kebanyakan tema kita dan banyak banget yang mau diangkat, cuman bingung satu. Nantilah satu-satu lah kita bisa bahas ini nanti. Support dan non support dari sisi mata bapak-bapak. Makanya jangan di report spam dulu. Ya, tetap lagi. Nah, jadi intinya komunikasi. Ya, Jadi waktu itu komunikasi dengan istri gue memang alhamdulillah baik. Ya. Jadi istri gue malah, yaudah memang ini waktunya kamu untuk sama Diva, sama anak kita gitu. Karena Diva sepertinya memang sudah mulai susah diatur karena makin gede kan. Iya. Udah mau mendekati usia 6 tahun. Makin sulit nih diatur sama kakeknya, sama mominya gitu. Kalau Diva, kayak tadi gue bilang Diva mandi, wah lari anak gue. Diva belajar, wah nyanyi, suapin makan tuh bisa kayak 2 jam makannya baru selesai. Kalau sama gue tuh kayak bisa setengah jam selesai. Mandi tuh Diva mandi, mandi selesai. Gue kayak gitu, mungkin ini adalah momen kamu untuk gantian nge-build Diva, nge-build anak gitu. Karena kan sebenarnya kan ini tugas berdua. Iya. Kalau dibilang ya nyari nafkah bukan tugas berdua dong, nyari nafkah tuh tugas suami gitu. Yes, tapi ada beberapa kondisi yang mungkin menyebabkan si suami dalam kondisi tidak bisa untuk itu dulu. Iya. Bukan berarti menyerah. Kita ngomongin ini loh, misalkan ini kondisi di mana memang lu sebenarnya mampu untuk bekerja cuman belum ada kesempatan. Yes, nah. Di mana kalau misalnya kita ngomongin case-nya nih satu, misalkan lakinya sakit dan wanitanya harus bekerja. Itu kan nggak mungkin kan secaranya. Kayak lo harus nerima. Itu kebesaran hati sih. Iya. Arahnya kebesaran hati. Jadi gue sih sebenarnya benar-benar mendukung wanita yang memang kalau misalnya bisa karirnya bagus ya why not gitu. Iya. Tapi menantang istri gue kok. Gue nantangin istri gue. Tapi untuk busis-busis di luar sana yang memang apa ya istilahnya? Gue nih ngomong di sisi laki-laki yang memang bekerja dan istri gue nggak bekerja. Cuman kalau misalnya di mana si busis ini mempunyai karir yang lebih tinggi atau busisnya pasisnya tidak bekerja. Pasis Pabro. Pasis. Kok pasis? Pabronya nggak bekerja, itu tolong jangan didiskreditkan juga karena di support lah gitu. Beda kalau pabronya malas-malas. Nah, kalau pabronya malas-malas injak aja lehernya. Lu antit, injak aja lehernya gitu. Dasar lu pip. Ya, semua. Karena ya kalau misalnya lu nggak punya niat untuk bekerja, aduh, please lah. Iyalah, laki-laki, Ben. Please lah, seenggaknya lu ada niat dulu lah gitu. Kalau memang kesempatannya belum ada, kesempatan itu bisa dibuat kok. Iya. Ya kayak gini nih sebenarnya gue membuat kesempatan untuk diri gue sendiri. Iya. Who knows? Ini ya kalau memang terjadi bisa ada pendapatan dari channel, ya alhamdulillah. Tapi gue tetap berusaha lagi di tempat-tempat yang lain. Jadi nggak terus ya udah istri gue aja cari duit, gue leha-leha. Tiap malam mabok, Amernya. Enggak lah gitu. Jadi ini balik lagi ke konsesi bersama. Ya. Ini harus keputusan dari dua belah pihak, either agree or disagree gitu.
Kalau misalnya kayak istrinya nggak setuju, ya lu usaha dong. Nah itu berarti Pak Bro semangatnya perlu ditingkatkan. Gitu. Tolong dilihat dari sisi yang lain kan. Ya mungkin jangan bukan berarti. Bu Sis juga bisa menilai sendiri kok nanti ketika suaminya itu memang aktif, tapi memang belum ada kesempatan ya gimana. Iya. Gue bukan membela posisi gue gitu, bukan membela posisi Pak Bro yang lagi dalam kondisi yang sama mungkin dengan gue, bukan lagi belain itu. Cuma ada beberapa kondisi yang memang belum memungkinkan lah. Iya. Kesempatan itu harus dibuat tetap. Betul. Jangan berhenti berusaha. Cuma kasarnya gini bahasanya. Cuma ikan mati yang ikut arus. Iya. Kan? Selama lu masih ada napasnya, lawan terus tuh arusnya gitu. Maju gitu, buat kesempatan lo. Lu bikin usaha apa misalnya. Kalau memang lu ada punya sesuatu yang bisa lu kembangkan. Ya kan? Kalau memang lu ada keahlian tertentu yang bisa lu jadikan itu sebagai sumber pendapatan, why not? Itu di mana kondisinya kalau lakinya tidak bersama-sama ada bekerja ya. Kalau misalnya kondisinya dua-duanya bekerja, cuman si perempuannya lebih tinggi. Iya. Jangan patah semangat juga, jadikan itu motivasi biar lu kerja lebih baik, lebih semangat, kejar tuh. Selalu suka ada gini sih bro yang gue ya karena lu punya ini networking yang bagus lah, gue nggak bisa kemana-mana karena gue misalkan perusahaan kantor gue begini, gue cuma di belakang meja aja, gimana gue mau berkembang? Nggak bisa berkembang kan kayak gitu. Bisa, tapi memang kadang ada batasan tertentu yang kita susah tembus. Kalau menurut gue itu malah jadi hanya excuse buat si lakinya. Kalau menurut gue, karena ya baik lagi kesempatan itu bisa dibuat. Yes. Tolong lihat di episode 1. Asik. Di episode 1 mana? Ujung kiri atas. Ujung kiri atas Bapak, YouTube. Oh iya. Padahal gue yang ngedit. Ya udahlah gitulah, pokoknya intinya perdebatan mengenai women on top ini dijadikan satu hal yang malah membuat Pak Bro drop atau Bu Sis malah jadi besar kepala. Iya, bukan besar kepala. Iya benar. Kadang yang sebenarnya tuh si suaminya juga ngerasa, iya, gue mesti berusaha lebih besar. Itu yang harusnya dikembang, ditingkat. Kadang-kadang jadi toksik Pak buat si lakinya. Udahlah, kita bahas di ini toksik dalam pernikahan. Iya. Tema nantinya. Nanti ada lagi. Kita ngeluarin teaser banyak teaser dulu ya. Gitu. Ini mendekati menit-menit 25 seperti biasa, mulai ada sentilan-sentilan, teaser lain. Jadi mungkin silakan Pak Bro kalau simpulan gue tadi ini, women on top is fine selama si lakinya itu bisa tetap punya semangat untuk maju, tetap untuk maju terus. Cahyono, meskipun lagi nggak punya karir, lagi nggak bekerja, atau malah sudah bekerja tapi memang ketinggalan pendapatannya. Iya. Tetap semangat aja, jangan ngerasa minder. Jangan ngerasa kayak aduh gue nggak bisa nih gitu. Bini gue bisa kayak gitu. Malah drop terus malah akhirnya lu bikin lu malas-malasan. Jangan. Tetap masih bisa maju. Jadikan itu motivasi. Jadikan itu motivasi benar. Yes. Mungkin sampai di sini. Women on top ini panjang loh kalau diterusin. Nanti kita ada bisa jadi kita ada part 2-nya, mungkin kita part 2, part 3 ada guest star-nya juga, ada guest host-nya juga. Narasumber yang cukup yang kompeten lebih, yang bisa kita yang lebih kompeten lebih tepatnya gue. daripada dia atau gua. Nanti kita hostnya ganti aja gimana kalau di channel ini, nggak usah kita. Terus kita ngapain? Gak tahu. Kan gue lagi mengembangkan diri. Kok lu gitu masalah? Maaf, aku salah. Bangke gitu. Udah lah, gak jelas. Oke, thank you for watching. Subscribe, follow, like, comment. Selalu terus komen. Loncengnya nyalahin, toleng-toleng itu. Kalau di Spotify di follow. Kita bisa ketemu kita juga di channel-channel yang lain melalui kanal-kanal sosial media yang lain. Mau punya tema yang mau lu diangkat, silakan mau diangkat. Punya masukan tema, terus atau mau diskusi di komen ini atau bisa mau jadi narasumber. Kontak aja kita. Kontak Japri mau follow di sosial media yang lain. Atau misalkan yang udah kita bahas, gue pengen bahas lagi nih, itu nggak mungkin kayak gitu. Lo mau kontra sama kita? Pendapat nih, gue kontra pendapat lo. Ayo. Kita undang. Kita bukan pro dan kontra untuk saling berdebat, membenarkan atau menyalahkan. Bukan. Kita ngobrol. Kita mau ngobrol, kita mau mendengar. Mungkin ada pendapat-pendapat lain selain pendapat kita Pak ini. Bro dan
ini selain menurut Bapak ini. bapak-bapak. Jadi menurut Bu Sis, menurut Pak Bro yang lain, kita open. Oke. Jadi Thank you for watching. thank you for watching. Sampai See you ketemu next di time. episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.